Oke, halo guys, fit people, thank you banget ya kalian udah join The Famous Fitness. Jadi di sini akan ada beberapa materi dasar yang akan aku share ke kalian gitu. Karena tujuan kalian di sini dari aku pribadi, aku tuh pengen kalian jadi mandiri, gak ketergantungan dengan produk apapun. Kalian tahu ilmunya, ya nama ilmu kalau kita tahu dan kita bisa belajar kan pasti dia nempel di otak seumur hidup gitu ya. Yang penting kalau udah tahu ilmunya, kalian bisa praktekin dan mungkin juga bisa sharing ke teman-teman di sekitar kalian, seperti itu. Nah, jadi aku akan jelasin juga step by step kayak nanti gimana cara bikin pola makan dan lain-lain gitu. Karena di sini sistemnya itu adalah ya kita emang natural, makanya di sini juga kalian join itu cuma satu kali dan udah gitu ya udah. Dan I hope setelah kalian join di sini, kalian bisa mengerti banget, kalian bisa praktekin, karena cara yang aku ajarin ini juga emang udah terbukti ya, udah ngebantu banyak orang gitu ya, bahkan sampai ribuan orang juga seperti itu. Oke, aku akan mulai. Jadi pertama-tama masalah yang ada saat ini itu sebenarnya kita itu pada dasarnya nggak pernah diajarin tentang nutrisi atau olahraga sejak dini gitu. Bahkan kalau di sekolah kita olahraga tuh malah disuruhnya ya ngafalin lapangan basket, ukurannya berapa, tinggi net volley dan segala macam. Kita juga nggak pernah diajarin tentang pola makan, yang penting intinya adalah, ya udah kamu udah makan nasi, ya kamu udah sehat lah gitu. Cuman pada dasarnya kalau kita manusia gitu kan, seiring dengan bertambahnya umur, pasti berat badan kita bertambah. Mungkin juga ada sebagian di antara kita yang badannya ceking ya, kayak aku dulu pribadi juga kurus, ya otomatis pasti, berbeda gitu. Either way di sini aku akan jelasin ke kalian, tentang menaikkan atau menurunkan berat badan gitu. Jadi, di sini topiknya adalah general dan pasti kepakai banget buat, kalian yang memiliki goal apapun itu sebenarnya kepakai gitu. Nah jadi masalah yang kedua adalah kita itu biasanya tuh nggak sabaran ya, kita berpikir terlalu instan, jadi sebenarnya udah ada hasil yang bagus, cuman karena nggak sabar akhirnya kamu tuh, terlalu banyak ganti metode atau kamu berhenti gitu. Padahal semua itu butuh proses. Dan karena kadang juga karena ketidaktahuan, kita bener-bener nggak tahu gitu ya, dan kita berpikir, "Ya udah pakai produk aja deh, gue udah keluar duit, ya pasti gue sukses," gitu. Nah, padahal nggak juga gitu, belum tentu apa yang kamu keluarkan sesuai dengan yang kamu dapatkan gitu. Sebenarnya kayak beli kucing dalam karung gitu, karena yang kayak aku bilang itu sebenarnya nggak perlu produk apapun, tapi nanti aku juga akan memberikan kamu list suplemen yang menurut aku kamu butuhkan untuk sepanjang perjalanan fitness goal kamu, dan itu nggak wajib untuk dibeli, itu hanya opsional gitu, dan itu yang menurut aku itu aja yang wajib, yang lain nggak wajib, kayak gitu. Cara berikutnya, kesalahan berikutnya itu adalah terlalu banyak cara atau kamu tuh coba metode dietnya terlalu banyak. Kadang diet A, diet B, diet C. Sebenarnya setelah kamu nanti selesai nonton ini, kamu akan sadar bahwa ya kita nggak perlu banyak cara gitu, dan diet itu sebenarnya intinya ini gitu. Kita juga sebenarnya ini bukan diet, kita cuma berdasarkan ilmu gizi atau ilmu nutrisi yang ada saat ini, kita praktekkan di sini, ya that's it, seperti itu. Dan di sini kalian akan melihat, eee, paradox of choice ya. Jadi paradox of choice ini adalah kalau misalnya kalian lihat, terlalu banyak pilihan itu hasilnya malah nggak bagus gitu. Kadang, ya less is better ya gitu. Jadi kadang terlalu banyak pilihan kita jadi bingung sendiri, kita nggak tahu mau praktekin yang mana, kita jadi nggak konsisten juga, baru kita praktekin A, ilmunya, tapi karena kita nggak sabar, kita melihat, "Oh, gue ada pilihan B," akhirnya coba B, coba C, coba D, akhirnya nggak ada hasil gitu. Jadi poin dari saya adalah kalau kamu udah belajar dari saya, itu kalau bisa kamu konsisten, coba praktekin dulu minimal 3 sampai 6 bulan dan kamu lihat hasilnya gitu. Jangan dalam 1-2 bulan biasanya hasilnya udah kelihatan, kecil kecil gitu, tapi belum signifikan. Kenapa? Karena hasilnya belum akumulasi tuh. Jadi ibarat kayak, mungkin 1, 2 bulan let's say lah kita turun 1-2 kilo, itu kan belum kelihatan. Tapi setelah hasilnya terakumulasi 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo, 5 kilo, itu kan lama-lama hasilnya akan terlihat di badan gitu, kayak, "Oh udah turun 10 kilo nih, luar biasa banget," gitu misalnya. Atau udah naik 10 kilo, luar biasa banget. Tapi kita nggak bisa instan naik 10 kilo tanpa melewati naik 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, dan sebagainya. Jadi poinnya adalah fokus. Nah, jadi kunci sukses itu sebenarnya kita fokus dengan cara yang udah terbukti, which is yang aku sharing ini emang udah kebukti gitu ya, udah ngebantu, dan aku juga bikinin kalian personal program atau personal plan gitu ya. Jadi untuk, kalian yang join pasti kalian, ada pola latihan masing-masing, baik misalnya kalian latihan di rumah atau kalian latihan di gym, sesuai dengan goal badan kalian masing-masing gitu. Untuk contoh pola makan aku juga ada siapkan untuk kalian juga kan gitu. Jadi
kalian bisa perhatikan, kalian juga bisa lihat gitu ya. Kalian yang berikutnya adalah kalian harus percaya, sabar dengan prosesnya gitu. Jadi jangan yang tadi saya bilang, jangan karena nggak sabaran kamu pindah sini, pindah sana, itu akhirnya malah muter-muter aja di lubang yang sama gitu, itu nggak ada hasil. Lalu self discipline itu penting banget ya. Jadi self discipline itu masalah prioritas juga. Dimana kalau misalnya kalian self discipline, ibaratnya adalah no matter what, mau kita malas, mau kita hari itu ngantuk, mau kita hari itu ada jadwal apapun nih, kalau emang jadwal olahraga, ya kita olahraga gitu. Jadi kita tuh harus disiplin sama diri sendiri. Saya percaya self discipline itu adalah kunci sukses gitu, karena itu nggak bisa dilakukan semua orang gitu ya. Yang namanya kenikmatan atau malas-malasan itu ya emang lebih enak pada dasarnya gitu. Dan self discipline ini adalah di saat kita malas, di saat kita apapun ya kita masih melakukannya gitu. Kita masih tetap paksain diri kita melakukannya gitu. Dan poin terakhir adalah love yourself gitu ya. Jadi kamu ngelakuin ini itu adalah karena kamu sayang sama diri kamu sendiri, kamu peduli sama diri kamu sendiri, otomatis dengan kamu peduli dengan diri kamu sendiri, kamu juga peduli dengan sekitar kamu. Karena kita jadi nggak merepotkan sekitar, kita bisa membantu sekitar, kita bertanggung jawab dengan diri kita sendiri, secara nggak langsung kita bertanggung jawab dengan sekitar kita dan keluarga kita juga gitu kan, karena kita nggak mau menyusahkan mereka gitu. Jadi kalau misalnya kalian melakukan ini ya, kalau bisa kalian berpikir bahwa today atau hari ini, saya sudah berolahraga, ya karena saya suka diri saya juga, saya sudah bekerja dengan rajin karena itu emang kewajiban dan saya emang suka gitu ya. Dan juga, misalnya saya take care, of myself, nggak cuman badan tapi kulit dan segala macam, atau mungkin rajin cuci muka, ya itu karena emang kita love diri kita sendiri gitu, dan itu wajar gitu. Jadi jangan pernah melakukan sesuatu karena ini paksaan atau emang ini ya karena mungkin banyak orang itu pikirnya kayak hukuman ya olahraga gitu, "Aku udah makan banyak, jadi aku harus hukum diri dengan olahraga," gitu. Jadi jangan kayak gitu, karena kita harus love ourselves, jadi kayak ibaratnya aku mulai makan sehat, ya karena aku sayang sama diri aku sendiri dibanding kenikmatan saat makanan gitu. Aku lebih sayang diri aku sendiri, aku bisa membuang fat yang berlebihan untuk menjaga kesehatan aku gitu. Jadi ya emang kita lakuin ini buat diri kita sendiri gitu. Bukan karena kita diet, bukan karena kita paksaan, jadi emang karena diri sendiri dan juga gaya hidup, seperti itu. Metode buat sukses itu simpel banget ya, jadi pola makan, pola latihan, dan juga nanti kamu akan aku ajarin cara progress tracking, evaluasi gitu, dan mungkin suplementasi yang kamu butuhkan. Karena banyak orang itu mereka pola makan, pola latihan udah bener, tapi progress tracking-nya salah. Mereka pikir kayak, "Oh, nggak ada hasil nih." Padahal ada hasil gitu, badannya kecilan gitu. Cuman mungkin ya, mereka nggak bisa cara ngebacanya aja seperti itu. Nah, jadi dari aku itu dulu di hari ini, kita akan langsung lanjut ke pembelajaran berikutnya. Thank you.